bulan sejak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat namanya, Putra Siregar dan Rico Valentino akhirnya kembali menjalani persidangan kemarin. Dalam persidangan tersebut, 3 orang saksi dihadirkan di muka persidangan, berbeda dengan Putra Siregar dan Rico Valentino yang justru dihadirkan secara daring. Namun, yang cukup membingungkan justru tidak hadirnya korban pengeroyokan, yakni Muhammad Nur Alamsyah dan juga Chandrika Cika yang memiliki peran penting dalam kejadian tersebut. Lantas apa alasan dibalik ketidakhadiran keduanya? Dan bagaimana pula pihak Putra Siregar ketika mendengar kesaksian dari 3 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum? Tidak hanya menghadirkan 3 orang saksi, persidangan yang telah menetapkan Putra Siregar dan Rico Valentino sebagai tersangka ini pun juga menampilkan bukti otentik berupa CCTV dalam dugaan pengeroyokan yang terjadi di sebuah kafe di Bilangan Senopati, Jakarta Selatan ini. Dalam persidangan tersebut, pernyataan saksi pun juga sempat dikonfirmasi secara langsung oleh majelis hakim. Lantas bagaimana pihak Putra Siregar ketika melihat pernyataan saksi? Dan benarkah pihak Putra merasa keterangan yang diberikan bertolak belakang dengan kejadian? Di sisi lain, indahnya momen perayaan Idul Adha tak bisa dirasakan Septi lengkap dengan kehadiran sang suami Putra Siregar. Meski begitu, Septi mengaku tetap melaksanakan sebuah titipan yang diberikan suaminya. Lantas pesan apa yang diberikan oleh Putra Siregar? Dan benarkah hal tersebut berkaitan dengan kurban yang rencananya akan kembali dilakukan Septi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, 3 bulan berselang sejak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan kepada seorang pria bernama Muhammad Nur Alamsyah di sebuah kafe di Bilangan Senopati, Jakarta Selatan pada 2 Maret lalu. Putra Siregar dan Rico Valentino akhirnya kembali menjalani persidangannya. Ya, tidak dihadirkan di muka persidangan atau dihadirkan secara daring. Baik Putra maupun Rico terlihat mengamati dengan seksama persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi dari jaksa penuntut umum tersebut. Keduanya bahkan sempat dikonfirmasi oleh majelis hakim perihal jawaban-jawaban yang diberikan ketiga saksi yang masing-masing diduga ada dalam momen terjadinya pengeroyokan tersebut. Dan seperti inilah jalannya persidangan dugaan pengeroyokan dengan tersangka Putra Siregar dan Rico Valentino. Sebagai saksi dalam perkara ini, masalah datang bersama-sama memukul saudara Nur Alamsyah yang mulia. Ya, yang mulia, saya memang kondisinya melerai. Yang kedua, keberatan jika kami banyak memukul saudara Nur Alamsyah, karena kalau misalnya banyak, tidak mungkin hasil visumnya cuma terlihat di sudut bibir kanan saja, yang mulia. Ya, yang mulia, saya benar memukul, tapi saya tidak tahu siapa saja yang saya pukul. Nah, keadaan di situ gelap, yang mulia. Ya, yang mulia. tidak membantah keterangan Anda. Baik. Apakah itu ada terjadi pengeroyokan atau terjadi perkelahian?
Tidak ada ya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah melaksanakan sidang dakwaan Putra Siregar dan Rico Valentino serta mendengarkan keterangan saksi. Ya. Hari ini hadir 3 orang saksi dari penuntut umum, yakni Saudara Reza Rabani, Saudara Dika, dan Saudara Saputra, Adi Saputra, menyampaikan keterangan sebagaimana kita lihat tadi secara langsung tentang apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Sejauh ini kami secara etika tidak ingin menyimpulkan langsung tentang materi pemeriksaan. Ya, kasus dugaan pengeroyokan yang menyeret nama Putra Siregar dan Rico Valentino ini diketahui juga turut menyeret nama selebgram Chika Chandrika. Chika sendiri sudah sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian lantaran diduga menjadi saksi kunci dalam kejadian pengeroyokan tersebut. Meski begitu, baik Chika maupun Muhammad Nur Alamsyah tidak menunjukkan batang hidungnya sehingga membuat pihak Putra dan Rico pun menyayangkan ketidakhadiran keduanya dalam persidangannya kemarin. Lantas seperti apa kekecewaan pihak Putra Siregar? Dan benarkah jika tidak kembali hadir dalam sidang selanjutnya, pihak Putra Siregar akan memaksakan keduanya untuk dihadirkan? Nah, itu bisa ditanyakan ke penuntut umum ya, bagaimana kok bisa beliau nggak hadir, apa alasannya dan kapan beliau dihadirkan. Tentu saja, jadi ada beberapa hal yang membuat kami agak sedikit menyayangkan ya. Pasal 185 ayat 1 KUH Hukum Acara Pidana menentukan bahwa alat bukti berupa keterangan saksi itu adalah apa yang disampaikan di muka persidangan. Ya. Nah, dalam hal ini negara mengapresiasi hak-hak Saudara Muhammad Nur Alamsyah sebagai warga negara yang mengaku telah mendapatkan perlakuan penganiayaan. Negara telah mengakomodir hal itu dengan merampas kemerdekaan 2 warga negara yang lain. Sehingga kiranya wajar terhadap apa yang telah dilakukan oleh negara tersebut, Saudara Muhammad Nur Alamsyah juga menghormati hukum. Jika tidak, yang ngapain harus lapor polisi, kan seperti itu. Nah, tetapi dalam hal ini kita berhusnuzon aja, mungkin beliau memang berhalangan, kita lihat dalam situasinya. Jika memang berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan pasal 162, sehingga bisa dibacakan, kita lihat alasannya apa. Kita tetap sebenarnya, tadi kita kan memaksa supaya kalau bisa dihadirkan, karena gini, sebagaimana kita lihat dalam persidangan yang lalu, dakwaan menyebutkan bahwa luka berdasarkan hasil visum et repertum adalah terlihat bengkak di sudut bibir sebelah kanan. Artinya kalau namanya terlihat itu kembali lagi ke persepsi, bukan sebagai satu fakta. Jangan sampai gara-gara memang wajahnya seperti itu tapi diasumsikan sebagai bengkak, sebagai luka, hanya karena terlihat. Nah, dalam hal ini pidana adalah berusaha untuk membuktikan secara material kebenaran. Kita nggak boleh pakai asumsi. Selain menghadirkan 3 orang saksi, di dalam persidangan kemarin, turut pula CCTV yang dikonfrontasi dengan keterangan saksi. Lantas bagaimana pihak Putra Siregar menanggapi keterangan saksi JPU? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Persidangan
Persidangan dugaan pengkeroyokan yang menjerat nama Putra Siregar dan Rico Valentino diketahui memang bermula pada awal Maret lalu, di mana keduanya diduga melakukan pengkeroyokan kepada seorang pria bernama Muhammad Nur Alamsyah di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan. Putra Siregar yang dikenal dekat dengan banyak artis ini pun langsung dibekuk oleh pihak kepolisian dan dinyatakan bersalah karena telah melanggar pasal pidana. Kasus ini pun sempat menghadirkan beberapa orang saksi yang dihadirkan untuk dimintai keterangan. Di antaranya adalah Vero Walandau dan juga selebgram Chika Chandrika. Meski begitu, persidangan pun sempat lama tertunda sebelum akhirnya digelar kembali pada tanggal 30 Juli kemarin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Selanjutnya di akhir persidangan, sempat dibuka rekaman CCTV yang dimana ditemukan banyak bukti yang sebelumnya tidak pernah ditemukan. Lantas bukti apa saja yang ditemukan? Dan benarkah bukti tersebut justru melemahkan pelapor Muhammad Nur Alamsyah? Setelah ini izin kami kasih untuk pertanyaan ya. Tadi saksi menerangkan bahwa dari penglihatan dia ada seseorang yang menggunakan kaos warna hitam dan topi berwarna putih yang memukul dia. Terutama disampaikan oleh saksi Adi Saputra. Tetapi dalam CCTV ternyata itu tidak pernah ada. Saat saksi menerangkan bahwa posisi saya ada sebelah sana. Seperti itu. Oh, ini saya sudah habis dipukul. Padahal kita tahu semua bahwa pada saat kejadian itu tersebut terjadi, orang yang berpakaian hitam dan bertopi putih yang disebutkan sebagai Bang Putra Siregar ada di sebelah kiri, di mana posisinya adalah jauh dari posisi saudara Adi Saputra. Nah, hal-hal semacam itu bukan berarti kami meragukan kejujuran mereka. Kami hanya meragukan persepsi mereka yang malam itu dalam keadaan telah minum, dalam keadaan posisi yang remang-remang dan tidak kenal dengan satu sama lain. Tadi juga sempat diterangkan, kita semua mendengar bahwa informasi tentang siapa pihak tersebut adalah dari temannya. Ada yang seperti itu. Pada saat itu kondisi crowded, tangan siapa saja bisa nampak oleh siapa saja, tetapi belum tentu itu adalah yang benar, ya kan? Karena pada saat itu semua orang sedang dorong-dorongan dan kita tahu Bang Putra Siregar datang belakangan. Tetapi yang pasti ada ketidakkonsistenan ya antara keterangan para saksi, yakni mereka menerangkan bahwa pada saat saudara Nur Alamsyah melihat saudari Chika berpelukan dengan temannya, lalu datang dua orang menyongsong ke meja mereka dan melakukan pengeroyokan. Dan kita lihat bersama, ya, Putra Siregar datang belakangan setelah keributan tersebut. Artinya apa? Bisa jadi ada orang yang datang bersama-sama melakukan hal tersebut, tetapi yang pasti belum tentu diantaranya adalah Putra Siregar. Banyak ketidakcocokan sih kalau yang aku lihat dari yang pas Hakim Mulia membacakan BAP-nya sama pas mereka ngomong langsung itu ada yang berbeda gitu. Jadi emang tidak cocok. Selain terungkap beberapa bukti yang dapat menjadi titik terang dalam dugaan pengkeroyokan ini, pihak kuasa hukum dari Putra Siregar pun juga menilai kondisi yang gelap hingga para saksi yang diduga sedang di dalam pengaruh minuman keras pada saat itu membuat keterangannya menjadi lemah di mata hukum. Dalam persidangan tersebut, 3 orang saksi pun juga dinilai oleh kuasa hukum dari Putra Siregar tidak kompeten, lantaran sempat mencabut keterangannya di hadapan majelis hakim. Lantas upaya apa yang akan dilakukan oleh Putra Siregar? Dan benarkah kuasa hukum Putra Siregar pun telah menyiapkan saksi yang akan melemahkan pelapor Muhammad Nur Alamsyah?
kami secara etika tidak ingin menyimpulkan langsung tentang materi pemeriksaan, tetapi dalam hal ini kami ingin menggarisbawahi bahwa kami tidak menyaksikan tentang kejujuran para saksi, namun dalam hal ini kami meragukan tentang objektivitas dari persepsi. Karena dari beberapa keterangan tadi ya kita dengar bersama, satu, mereka mengatakan minum, masing-masing saksi korban Muhammad Nur Alamsyah dan para saksi mengatakan mereka minum, tapi merasa tidak mabuk. Mereka berasumsi Putra Siregar minum, sedangkan itu tidak terjadi. Ya, mereka berasumsi Putra Siregar mabuk dalam BAP mereka, sedangkan pada saat pemeriksaan tadi mereka ragu-ragu dan akhirnya mencabut keterangan tersebut. Mereka juga semula tidak kenal dengan Putra Siregar dan hanya melihat Putra Siregar dari media sosial, dan ketika dalam beberapa kali wawancara tadi disaksikan bahwa notis mereka terhadap orang yang dianggap oleh persepsi mereka memukul kepada seorang MNA adalah yang memakai topi dan berkaos hitam. Dalam hal ini juga terdapat fakta bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang terang benderang, namun remang-remang. Jadi sempat saya tanyakan ketika ada uang jatuh di lantai, apakah nampak nominalnya, dan mereka bilang tidak nampak. Semacam itu, sehingga bagaimana mungkin satu kepastian bisa diambil dari seseorang yang daya pandangnya terbatas dan minum. Selain dengan saksi-saksi ini, kita juga akan menghadirkan saksi-saksi lain yang akan mendukung keterangan dari para terdakwa, baik Mas Rico Valentino maupun Pas Putra Siregar. Di balik persidangan dugaan pengkeroyokan yang menjerat sang suami, perasaan haru pun tengah dirasakan oleh Septi jelang momen Idul Adha. Meski begitu, ibu 3 orang anak ini berusaha tegar lantaran mendapatkan sebuah pesan jelang momen tersebut. Lantas seperti inilah saat Septi mengungkapkan pesan Putra Siregar pada momen Idul Adha. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di balik persidangan juga kasus hukum yang membelit nama sang suami. Momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di tahun ini agaknya benar-benar menjadi momen haru bagi Septia Yetri Opani atau akrab disapa Septi. Selain tidak bisa merayakan lengkap dengan Putra Siregar, rasa sedih masih menggelayuti hati Septi yang masih harus terus berbohong dengan kedua buah hatinya perihal kondisi sang ayah. Sedih dah, soalnya ini udah hampir 3 bulan ya suami saya mendekam di penjara. Ya gitu lah, sedih banget sih. Pengennya kemarin cepat pulang, Idul Fitri udah nggak sama suami. Anak aku Asifah Aisyah ulang tahun nggak sama ayahnya, sekarang Idul Adha lagi. Sering nanyain, masa sering nanyain buat ayahnya? Sering, tiap hari, tadi juga nanyain. Nah gimana mungkin Septi jawabnya kan? Masih dengan jawaban yang sama, kerja. Cuman ya dia kok kerjanya lama banget gitu, gak pulang-pulang ayahnya. Terus dia bilang pengen tidur sama ayah, kangen ayah gitu. Berarti anak-anak udah tahu gimana kasih pengertiannya Mas? Kerja. Oke. Itu kantornya ayah. Oh, kantornya ayah. Jadi dia tahu itu tempat kerja ayahnya. Yang disampaikan Mas Putra mungkin ke anaknya? Ayah kerja dulu ya di sini. Bingung deh kok tempat kantor ayah jelek. Meski begitu, kesedihan Septi agaknya berkurang lantaran teringat akan pesan dari sang suami untuk tetap melakukan kebiasaan yang selalu dilakukannya, yakni berbagi. Ya, di momen Idul Adha yang rencananya jatuh pada tanggal 10 Juli mendatang, Septi pun mengaku sudah menyiapkan hewan kurban juga hadiah spesial untuk para followersnya di sosial media. Mau kurban dan kita ada bagi-bagi giveaway hewan kurban juga biar followers kita juga bisa ngerasain berbagi kurban. Jadi Bang Putra nyuruh beda amanatnya kan sama tahun lalu, dia pengen Bunda giveaway hewan kurban ya buat followers Bunda. Makanya nanti saya mau itu kalau nggak hari ini besok mau foto hewan kurbannya. Insya Allah lebih banyak daripada tahun kemarin. Tahun kemarin 1.100 hewan kurban. Insya Allah tahun ini lebih.
Ya, titik pesannya itu berbagi hewan kurban untuk followers. Jadi mau berbagi sapi, domba, kambing untuk followersnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.